Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV. Mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv. Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di Kosan, kelas online santai Kampus Kompas TV. Perkenalkan, saya Chan dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung tahun 2020 nih. Bersama dua teman saya di studio, ada siapa? Hai, perkenalkan teman-teman, saya Salva Putri dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Televisi dan Film Angkatan 2019 Universitas Padjadjaran. Dan saya Raffi Darajat dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 Universitas Padjadjaran juga. Benar nih teman-teman, di kelas online santai kita hari ini kita bersama-sama bakalan banyak belajar ya. Cara membuat konten yang menarik dan juga unik tentunya ya. Mulai dari cara menemukan idenya. Benar banget. Nanti prosesnya mungkin seperti apa sampai nanti eksekusi sampai konten tersebut bisa dinikmati oleh orang banyak. Benar, lengkap banget ya. Jadi pembelajaran hari ini banyak banget dan sangat bermanfaat banget tentunya buat teman-teman semua. Nah, teman-teman, di kesempatan siang hari ini kita akan belajar dari dua orang narasumber yang sudah ahli di bidang masing-masing tentunya. Yang pertama nih, ada sosok di balik konten-konten Kompas TV yang selalu menarik. Ada Kak Sadrina Evanalia yang merupakan content creator dari tim Digital Kompas TV. Dan juga sudah hadir bersama kita abang yang lucu banget, siapa lagi kalau bukan Kak Gilang Baskara yang merupakan stand-up comedian dan sekaligus runner-up Suci Kompas TV Season 2. Oke, bener banget nih ya. Saya hai dulu nih buat kakak-kakak di sana. Hai Kak. Halo. Raffi, Salva, dan Panca di sana. Ya. Oke, nih teman-teman, sebelum kita memulai ya, ada beberapa informasi untuk teman-teman semua. Nanti nih teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung aja kirim pertanyaan kalian di kolom chat menggunakan format nama, jurusan, dan universitas kalian ya. Jadi yang nanya tuh ketahuan siapa nih yang nanya, dari mana ya kan? Yes, benar banget. Dan dimanfaatkan ya ini sesi untuk pertanyaan ini karena kapan lagi gitu ya kita nanti langsung dijawab oleh ahlinya. Tadi udah ada Kak Sadrina gitu kan di balik konten-kontennya yang sangat kreatif di Kompas TV. Dan ada juga Kak Gilang Baskara, siapa sih yang nggak kenal gitu ya, yang pernah menjuarai, yang pernah menjadi runner up ya dari Suci 2 juga luar biasa banget. Luar biasa, pokoknya nanti teman-teman pertanyaan kalian bakalan dijawab di sesi tanya jawab di akhir acara. Benar banget, jadi sekali lagi mungkin dipersiapkan ya, mungkin kalau misalkan mau bawa cemilan juga ya, nggak ada masalah. Jadi kita karena mungkin namanya juga kelas online santai gitu ya Kak ya, santai aja. Kalau kata bahasa sekarang santuy. Santuy gitu ya. Kalau misalkan mau bawa minum juga nggak ada masalah. Sambil ngopi-ngopi lah ya. Oke. Jadi disiapin aja mungkin catatannya itu dari mulai pensil ya, coloring pulpen, ada krayon, mungkin biar semakin berwarna gitu ya, pensil warna gitu kan. Yang penting jangan pensil alis ya. Oh jangan, nanti malah make up. Iya nanti malah gini lagi materi gitu kan. Susah juga ya. Susah. Aduh, nah mungkin daripada kita berlama-lama lagi ya, ini aku yakin udah pasti penasaran banget gitu ya, kayak akan seperti apa gitu pemateriannya. Mungkin kita ini langsung saja sambut untuk narasumber yang pertama, ini ada Kak Sadrina. Mungkin kita say hi dulu ya. Halo Kak Sadrina. Halo, Salva dan Raffi. Dan juga Panca. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana juga kalian semuanya, sehat-sehat ya? Udah pada makan siang belum? Alhamdulillah sampai sejauh ini. Udah. Mungkin daripada ini Kak, kita sudah lihat ya antusiasme dari teman-teman semua ini sudah sangat bersemangat, ini wajah-wajah yang haus akan ilmu ya. Kepo lah ya. Mungkin langsung saja kita persilakan kepada Kak Sadrina, dipersilakan untuk memberikan materi. Silakan Kak. Oke, terima kasih Raffi, Salva, dan juga Panca. Ini sebelumnya aku buka masker dulu ya biar enak ngejelasinnya. Oke, selamat siang semuanya teman-teman dari Unpad dan juga ITB. Terima kasih sudah berada di Kosan, kelas online santai. Pertama-tama ini aku perkenalan diri dulu ya. Nama aku Sadrina Evanalia. Saat ini posisi aku di Kompas TV itu di Digital Kompas TV, tepatnya adalah Digital Producer Kompas TV ataupun Content Creator dari Kompas TV. Kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke materinya, ini aku mau puterin satu video dulu karya dari
saya dan juga ada konten kreator dari Kompas TV juga namanya Edika Ipelona. Silakan. Sahabat Kompas TV, sekarang saya berada di depan Charter Garden Central Hong Kong. Hari ini 19 Januari 2020 telah berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di sini menuntut 5 to tell them we are not afraid of them, and even they have used a lot of violence, they have beat us, beat the protester, or catch us, and we are going to tell them we do not afraid. We need to have something that is independent substitution to check what happened in the past, what did the police do, so in order to give us the truth of Hong Kong. Yeah. Oke, teman-teman tadi udah lihat bagaimana cuplikan dari salah satu konten yang berada di Kompas TV. Waktu kemarin itu sebelum adanya pandemi corona di tahun 2019, kalau nggak salah Januari 2019 itu kita liputan ke Hong Kong, tepatnya liputan demo gitu. Nah, ini menjadi salah satu contoh dari kontennya digital Kompas TV, yaitu bukan cuma hanya untuk menarik, tapi bagaimana cara mengemasnya di depan atau 15 detik pertama di konten video tersebut akan supaya menarik perhatian dari para penontonnya. Kayak tadi contohnya itu ada tembak-tembakan, ada keseruan dan juga demo seperti itu. Nah, habis itu kita langsung bagaimana mengetahui soal konten kreator. Mungkin bisa di slide-nya. Selanjutnya boleh. Nah, apa sih sebenarnya konten kreator itu? Konten kreator itu adalah orang yang membuat dan juga menyampaikan konten tersebut. Bisa opini, bisa informasi, bisa tulisan, dan ini berbentuknya berbeda-beda ya, seperti kayak video, foto, infografis, dan lain-lainnya. Tentunya ini isinya yang bermanfaat bagi orang banyak dan juga menginformasikan. Dan kalau untuk di digital, ini sebenarnya konten kita sebagai konten kreator itu didistribusikan di berbagai platform, yaitu platform digital. Selanjutnya ini kita kasih tahu bagaimana platform digital apa aja yang udah ada saat ini. Yang pertama ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, YouTube, web atau blog, yang sekarang lagi hits TikTok, terus gitu ada LinkedIn, Pinterest, Snapchat, WhatsApp, Tinder, Reddit, dan juga Twitch dan lain. Tapi sebenarnya dari banyaknya platform media sosial ini atau platform digital ini, yang paling banyak adalah menggunakan Facebook, terutama di Indonesia ya. Facebook, Twitter, YouTube, kemudian juga TikTok sekarang, dan juga WhatsApp. Nah, kalau untuk di Kompas TV Digital sendiri memang fokusnya ke beberapa ya, kayak beberapa platform sampai kayak Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, terus kemudian juga ada di Line kayak gitu. TikTok juga ada sekarang. Nah, ini mengapa sih konten kreator saat ini dibutuhkan kayak gitu? Bagi kalian yang berpikir, kedepannya kayaknya gue pengen jadi konten kreator deh, tapi apa manfaatnya ya? Kenapa konten kreator sekarang dibutuhin ya? Nah, ini jawabannya. Karena sekarang adalah udah era digital. Kita bisa lihat di Jakarta atau di Bandung atau dimanapun di kota-kota besar, sekarang orang-orang tuh udah pada baca berita atau nonton video di online ataupun di smartphone kan, di mobile gitu. Jadi konten kreator ini dibutuhkan untuk membuat sebuah konten ke platform-platform digital. Ya seperti yang aku tadi udah bilang ya, platform digitalnya apa aja gitu. Dan membuat konten itu harus yang menarik, bukan cuma oke, kita buat konten tapi ya cuma gitu aja gitu. Tapi ini ada triknya sebenarnya. Trik bagaimana harus menarik dan juga informatif. Makanya harus ada dibutuhkan konten kreator seperti kita gitu. Nah, oke, di slide selanjutnya. Nah, kalau kamu udah memutuskan menjadi seorang konten kreator gitu, terus kedepannya gimana?
emang ada jenjang karirnya atau emang menghasilkan cuan gitu. Nah, ini ada sebenarnya tiga alur bagaimana mendapatkan cuan dari konten kreator. Yang pertama, kalian bisa menjadi freelance atau full time jadi konten kreator kayak YouTuber, selebgram. Itu dia fokus bener-bener fokus membuat konten seperti itu. Nah, kalau yang kedua adalah part time. Kamu kerjanya nanti bukan sebagai konten kreator misalkan, tapi misalkan di bidang akuntansi atau pertambangan. Tapi kamu punya hobi gitu untuk mereview sesuatu, kayak mereview sepeda misalkan, atau game online gitu. Nah, ini bisa kalian manfaatkan keahlian dan juga hobi kalian itu membuat konten dan menghasilkan cuan. Ya seperti di YouTuber dan lain-lain kayak gitu kan. Dan ini sebenarnya untuk yang part time ataupun yang bukan full content creator atau YouTuber, sebenarnya ini sebagai aktualisasi diri dan juga branding personal kalian. Dan yang ketiga, ini jenjang karirnya sebenarnya bisa masuk ke dalam perusahaan. Seperti aku contohnya di Digital Kompas TV kayak gitu. Nah, kalian di sini bukan cuma Kompas TV doang, mungkin ada media-media lainnya juga, TV-TV lain yang punya divisi digital atau divisi media sosial kayak gitu. Bukan cuma di media TV aja, tapi juga ada perusahaan-perusahaan lain juga membutuhkan konten kreator untuk tim marketing mereka, kayak videographer, kemudian juga ada copywriter dan konten kreator lainnya. Oke, slide selanjutnya. Lalu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama konten kreator? Yang pertama tentunya adalah konten. Konten kita harus informatif, harus menarik, harus bisa sesuai dengan fakta gitu. Tidak boleh hoax ya. Nggak boleh sama sekali kalian membuat hoax, berita bohong, itu no, big no kayak gitu. Jangan lupa di konten kalian itu kalian butuh kreativitas dan juga bagaimana cara mengkomunikasikan dari konten kalian. Yang selanjutnya adalah target dan juga target audiens dan juga platform. Kalau kalian bikin konten, kalian juga harus tahu gimana sih audiens atau target audiens kamu gitu. Kalau kamu mau bikin konten, misalkan konten game online gitu, jangan kamu target audiensnya yang malah ke Facebook yang misalkan lansia gitu, umurnya udah jauh beda banget. Itu salah besar. Jadi kalian harus tahu targetnya apa dan platformnya seperti apa. Misalkan kalian mau fokus di platform Instagram dan juga YouTube itu sangat-sangat berbeda. Karena di Instagram itu lebih kayak mendekatkan kreator dengan pemirsanya atau audiensnya. Makanya di Instagram itu lebih ada live Instagram, terus udah gitu juga story, kayak jadi kayak aktivitas kreatornya itu bisa disaksikan langsung sama si audiensnya. Jadi kayak seolah-olah mendekatkan gitu aktivitas dari kreator dan audiensnya. Jadi kalian harus pinter-pinter milih dan juga fokus mau yang mana nih, platform digital mana yang pengen kalian fokusin, apakah Instagram ataukah YouTuber atau YouTube kayak gitu. Nah, kemudian kalian membutuhkan personal branding. Personal branding itu apa? Karakter yang kalian ingin bangun sesuai dengan keahlian dan juga kemampuan kalian. Misalkan Mas Gilang Baskara, dia stand up comedian, ya kan? Berarti nanti pasti di branding sosialnya dia akan muncul komedi-komedi atau portofolionya Mas Gilang itu di Suci gitu, stand up comedy. Terus udah gitu nanti akan ditampilkan di Instagramnya dia atau di platform digitalnya dia. Itu sangat penting untuk membuat branding kita ataupun menunjukkan keahlian kita tuh seperti apa sih gitu. Dan selanjutnya adalah monetisasi. Kalau kalian punya karya, terus udah gitu karyanya buat apa? Cuma disaksin sama orang doang atau gimana? Kalian bisa memonetisasi karya kalian. Seperti apa? Coba kita lihat slide berikutnya. Ini ada beberapa platform digital yang bisa kalian monetisasi. Sebenarnya ini mungkin kalau YouTube nggak terlalu rahasia karena udah umum ya. Kalian juga pasti udah jadi YouTuber, siapa tahu kalian bisa jadi YouTuber dan udah punya channel YouTube yang lebih dari berapa subscribers, 4.000 subscribers atau 1.000 subscribers. Nah, ini syaratnya untuk yang YouTube. Monetisasi di YouTube itu ada 4.000 jam watch time dalam 12 bulan belakangan.
kemudian juga memiliki 1000 subscribers gitu. Nah, kemudian kalian juga bisa mendapatkan cuan bukan dari video aja, tapi dari artikel dan juga teks. Misalkan kalian mempunyai web atau blog, nah kalian bisa menghubungkan web kalian itu ke Google AdSense. Makanya nanti dari Google AdSense itu nanti akan ada iklan masuk ke Google AdSense kalian. Nah, untuk Instagram, ini sebenarnya waktu kemarin itu aku masih bingung. Instagram emang bisa monetisasi? Kalau sekarang sih di Indonesia belum. Tapi Instagram ini mulai Mei 2020 kemarin sudah menguji coba kalau misalkan Instagram ini bisa dimonetisasi. Yaitu ada 2 cara. Yang pertama adalah live batch, atau ketika kita live Instagram, nanti si audiensnya ini atau yang menonton live kita itu nanti akan punya batch atau lencana. Lencana itu nanti akan dikonversikan ke rupiah seperti itu. Nanti misalkan ada batch 1 atau lencana 1, 2, 3 dan itu harga-harganya beda-beda gitu. Nah, satu lagi yaitu IGTV ads atau iklan di IGTV seperti kayak di YouTube misalkan. Jadi nanti di IGTV itu ada 15 detik pertama itu nanti muncul iklan kayak gitu. Tapi sayangnya yang IGTV ads dan juga live batch ini belum ada di Indonesia kayak gitu. Baru ada di berbagai negara dan itu baru diuji coba di 200 konten kreator besar. Sama di berbagai negaranya itu di Amerika Serikat, kemudian juga Spanyol, Italia, Jerman, Meksiko dan juga Brazil gitu. Nah, selanjutnya Facebook. Untuk Facebook ini kita harus mempunyai 10.000 followers dulu kalau mau monetisasi video ya. Terus 600.000 time menit ataupun waktu tayangan dalam 60 hari. Dan juga kalian harus mempunyai 5 video aktif di halaman kalian atau di fan page-nya di Facebook page ya yang ada di Facebook tersebut. Nah, kemudian Twitter. Twitter emang bisa monetisasi? Bisa. Video kalian bisa dicuankan alias mendapatkan keuntungan dengan caranya yaitu pertama akun kalian tuh harus terverifikasi dulu, harus ada centang birunya dulu. Kalau misalkan nggak ada centang birunya ya nggak bisa monetisasi gitu. Dan caranya ini adalah menggunakan media studio Twitter. Dan juga mereka tuh harus mempunyai reputasi Twitter yang baik kayak gitu. Ini terkait dengan monetisasi, udah tahu semuanya. Terus gimana sih caranya membuat konten kita menjadi menarik dan beda daripada channel-channel lain misalkan. Oke, slide berikutnya. Nah, ini sebenarnya rahasia, bukan rahasia sih sebenarnya. Ini yang dikerjakan sehari-hari sama saya sebagai konten kreator di Digital Kompas TV. Bagaimana sih membuat konten menarik, viral, dan trending, dan juga bagaimana cari isu atau topiknya gitu. Kan kita sering bingung ya, aduh pengen bikin apa ya? Konten kita tuh apa ya yang paling pengen diminati gitu, pengen dibaca sama orang ataupun ditonton sama audiens kita gitu. Nah, ini caranya kalian bisa mengulik-ngulik ide-idenya yaitu melalui Google Trends. Di Google pasti nanti ada deretan-deretan kayak 1, 2, 3 topik-topik mana aja yang lagi ngehits atau banyak diklik sama orang kayak gitu. Nah, di CrowdTangle juga kayak gitu sama. Kalian bisa klik ketik aja CrowdTangle, nanti akan muncul berita-berita apa aja atau topik-topik apa aja yang mendapatkan likes terbanyak di Facebook misalkan, likes terbanyak di Twitter atau banyak yang di-retweet di Twitter gitu. Kemudian YouTube trending, ini pasti kalian juga udah ini ya, biasalah sama YouTube trending. Kita ngelihat video-video apa yang trending, terus udah gitu kita bisa mengambil sedikit informasi ataupun topik gitu. Oh oke. Misalkan yang lagi ngehits tuh sekarang kemarin Deddy Corbuzier kan, catur gitu kan. Ya udah akhirnya kita bisa mengulas sedikit soal catur gitu ya, bisa disangkut pautin sama Dewa Kipas dan lain-lain. Nah, kemudian ada Twitter trending topic. Kalian juga pasti udah sering banget ini. Setiap pagi pasti ngecek, wah yang lagi trending di Twitter tuh apa sih gitu. Misalkan kemarin tuh drama Korea The Penthouse 2 gitu. Atau Ikatan Cinta, pasti itu ada tuh trending topik di Twitter. Jadi ada sejumlah ide-ide yang bisa kita ambil dari Twitter itu. Atau kalau misalkan udah mentok banget di Google Trends, CrowdTangle, YouTube Trending, Twitter, ini
bingung lagi mau bikin apa ya. Ini rahasianya sebenarnya. Berita terpopuler kompetitor. Jadi kita ngelihat website, misalkan kayak aku ngelihat kompas.com ini, di berita terpopuler itu apa ya? Oh, ini nih, nomor 1 misalkan. Kaisang dicuekin sama Gibran gitu. Wah, oke. Akhirnya kita bisa tidak menjiplak, tapi kita membuat konten yang baru gitu kan. Kalau di kompas.com kan artikel. Nah, kalau kita bisa membuatnya sebagai video. Coba kita lihat slide berikutnya. Ini aku kasih contoh ya, soal tadi yang Kaisang dicuekin sama Gibran. Kita roll dulu videonya. Oke, itu tadi kita lihat ya video dari Kaisang dan juga Kaisang dicuekin sama Gibran. Ini aku yang pengen kasih tahu, kita bisa mengambil sisi lain atau sisi unik dari sebuah peristiwa kayak gitu. Misalkan kan ini adalah peristiwanya soal pengumuman manajemen baru Persis Solo, yaitu Kaisang kan. Nah, saat Kaisang udah menunggu si Gibran, ini ternyata si Gibran langsung nyelonong aja gitu, cuekin si Gibran nyuekin Kaisang, padahal Kaisang pengen banget nyapa gitu. Nah, ada sebuah triknya juga, ini treatment dari video yang kocak gitu. Kalau kalian tadi nonton pasti ada background TikTok, oh no gitu kan. Nah, ini bisa dikreasiin di video digital gitu. Mungkin kalau naik di on air atau di TV pasti agak mikir gitu kan, bisa nggak ya? Kayaknya sih agak kalau di TV kan agak hard news ya. Kalau di digital ini kita bebas berkreasi, tapi harus ada batasnya. Pokoknya jangan menghina, kemudian jangan mengandung sara, kekerasan, pornografi dan lain-lain kayak gitu. Nah, selain mendapatkan ide-ide tadi seperti yang ada di berbagai platform, tapi kita juga bisa sebenarnya membuat sebuah konten tersendiri gitu. Bukan cuma melihat apa aja yang trending, tapi melihat juga apa yang lagi diperbincangkan. Misalkan belakangan ini corona gitu kan. Nah, 11 bulan yang lalu itu Vietnam masih 0 kasus kematian. Tidak ada laporan kasus kematian di Vietnam. Nah, jadi orang-orang bertanya, apa sih rahasianya? Apakah Indonesia bisa mengambil hikmahnya dari Vietnam itu? Nah, ketika membuat konten ini, aku kemarin tuh ngecek udah 767.000 viewers yang di YouTube. Jadi lumayan banget dengan adanya thumbnail yang menarik dan juga isinya informatif kayak gitu. Padahal isinya on cam dan juga infografis. Kita lihat dulu videonya. Asia Tenggara, Vietnam jadi salah satu negara yang tak memiliki kasus kematian akibat virus corona. Dan sejak Januari 2020 lalu, belum ada laporan kasus meninggal dunia akibat virus corona ini. Dua negara lain di Asia Tenggara yang mencatatkan 0 kematian akibat corona adalah Laos dan Kamboja. Lalu apa sih rahasia yang dilakukan Vietnam dalam menangani virus corona? Vietnam mulai menerapkan jarak fisik atau physical distancing pada 1 April 2020. Masyarakat diminta untuk tinggal di rumah dan hanya pergi jika ada keperluan mendesak. Warga juga harus jaga jarak fisik minimal 2 meter dan tak berkumpul dalam kelompok lebih dari 2 orang di tempat umum. Pemerintah Vietnam menangguhkan semua penerbangan internasional untuk masuk ke Vietnam dan menghentikan layanan transportasi darat untuk batasi perjalanan domestik.
Oke, itu tadi salah satu contohnya, bukan cuma kayak ada sebuah peristiwa, kemudian ada video dan ada tulisan, tapi juga ada video yang bisa kita kombinasikan antara on cam ataupun seperti tadi kayak ada hostnya gitu, terus udah gitu nanti ditambahkan dengan infografis gitu. Ini kalau ditambahin thumbnailnya juga harus yang menarik ya, biar bisa mendapatkan atensi dari audiens ya, seperti itu. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, terus gimana sih caranya step by step untuk membuat konten video? Pasti kalian juga udah pada tahu lah ya. Yang pertama tuh harusnya kita mengambil gambar dulu. Terus mungkin ada pertanyaan, kalau kita nggak punya gambar gimana gitu kan? Sebaiknya sih tidak mengambil gambar orang lain atau dari channel YouTube orang lain, itu nanti kena strike atau kena copyright gitu. Kalau bisa sih kita benar-benar membuat konten kita yang original kayak gitu. Terus nanti kalian bisa membuat naskahnya. Ini di sebelahnya lagi, kalau untuk naskah, bagaimana cara membuat naskahnya? Tentunya kalian harus mempunyai atau membuat judul yang menarik gitu. Jangan, judulnya boleh clickbait, tapi jangan menipu pembaca juga sih sebenarnya gitu. Yang penting menarik, unik, dan bisa langsung dipahami sama audiens kita kayak gitu untuk judul. Nah, setelah membuat naskahnya seperti apa, kita memilih gambarnya tentunya. Ya, tadi seperti aku bilang, jangan yang copyright ya, tapi kita harus bisa membuat konten yang original, yang punya kita sendiri kayak gitu. Kemudian juga harus treatmentnya kreatif, bukan cuma monoton, misalkan dubbing aja atau musik aja, tapi harus ada variasi yang bisa membuat orang, akhirnya dia bisa, gini ya gitu. Terus kita harus tentunya setelah mengumpulkan bahan, ya tentunya ada proses editing. Nah, bukan cuma di video aja, tapi ketika kita ngupload di YouTube, kita membutuhkan deskripsi kan. Misalkan di Instagram juga ada deskripsinya, dan YouTube juga ada deskripsinya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita menuliskan artikel ataupun deskripsi dari video kita itu, yang pertama tadi judul. Terus sesuaikan gaya bahasa kalian dengan target audiensnya. Misalkan kalau kalian mau membuat karya kalian itu untuk milenial kayak gitu, jadi ya nggak apa-apa sih pakai bahasa-bahasa gaul yang sekarang itu nggak masalah banget, tapi jangan terlalu kayak menggunakan kata-kata yang high class kayak gitu biar kita terlihat hebat gitu, tapi sebenarnya jangan, karena semua penonton ataupun yang akan nonton video kita itu dari berbagai kalangan gitu, bukan cuma dari kelas atas aja atau berpendidikan atas aja gitu. Nah, yang paling penting adalah kata kunci, keyword ataupun SEO gitu. Jadi kata kunci itu adalah kata-kata yang kita tuliskan di dalam artikel ataupun judul itu supaya bisa dibaca sama Google. Misalkan search engine sekarang kan paling besar kan Google ya. Jadi ketika keyword yang judul kita masukin, misalkan tadi Kaesang, apalagi Kaesang waktu kemarin kan lagi ngehits ya, yang soal hubungannya dengan Felicia Tisu, jadi Kaesang gitu. Jadi nanti akan setidaknya video kalian itu bisa muncul ke page pertamanya si Google itu. Jadi SEO atau kata kunci itu sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian juga berdasarkan informasi, pasti kalian udah tahu kalau yang punya ilmu komunikasi dan juga jurnalistik, 5W+1H, harus sesuai dengan fakta, cek dan recheck informasi lagi, jangan menyebarkan hoax, berita bohong, dan lain-lain. Dan juga tuliskan informasi dengan bentuk piramida terbalik. Pasti kalian yang ilmu komunikasi dan jurnalistik udah tahu kan, apa itu piramida terbalik. Jadi bisa di slide berikutnya, piramida terbalik itu yang pertama adalah lead-nya dulu. Apa yang menjadi informasi penting. Nah, habis itu baru penjelasan, yang terakhir adalah penjelasan lebih jauh ataupun background-nya. Jadi ketika nanti video tersebut itu akan akan dilihat sama orang, kalau misalkan di skip sampai belakang, itu informasi pertamanya udah ada duluan kayak gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, bagaimana sih strategi konten viral dan trending? Nah, ini yang pertama topik hits dan sisi lain. Sisi lainnya seperti apa? Tadi kita bisa mengambil informasi-informasi yang berbeda daripada media-media lain atau channel-channel yang lain kayak gitu. Kayak tadi kita ngambil soal Kaesang yang dicuekin sama Gibran. Padahal
peristiwanya itu sendiri soal adalah pengumuman manajemen Persis Solo gitu. Keyword SEO, kemudian ada judul menarik, thumbnail menarik, dan juga akurasi dan juga kecepatan publish. Selanjutnya ini ada contoh-contoh dari thumbnail-thumbnail yang menarik dan juga informasi-informasi yang menarik dan sisi lainnya gitu. Ini contoh, oke, nih boleh. Ada lagi soal yang trending, ini waktu kemarin dapat 1,5 juta views di YouTube. Sikap Gibran ke selfie Ananda ini jadi sorotan. Thumbnailnya harus dikasih judul juga yang menarik. Jadi orang-orang, apa sih sikap Gibran yang kayak gimana nih yang menjadi sorotan gitu. Jadi orang-orang pengen ngeklik juga kayak gitu. Nah ini juga ada beberapa info-info lagi yang lainnya. Kayak sisi-sisi lainnya, kalau misalkan ada Aprilio Manganang, ini ada informasi terbaru sisi lainnya kalau KSAD itu mengumumkan juga kalau ternyata kakaknya Aprilio Manganang itu juga mengalami hipospadia kayak gitu. Dan ada juga Hotman Paris nih. Hotman Paris kemarin saat si Mahfud MD diwawancara sama wartawan, ini si Hotman Paris malah sibuk nyemprotin disinfektan kayak gitu. Jadi ini kan sesuatu yang menarik, sesuatu yang unik, yang mungkin tidak banyak ditampilkan juga di media-media lain kayak gitu. Oke, selanjutnya. Ini distribusi konten digital pasti kalian juga hampir sama kayak distribusi yang lain-lainnya. Misalkan pertama kita udah bikin konten, terus udah gitu nanti konten kita di-editing sama editor, video editor sama videografis kita gitu. Nah, konten yang udah jadi diedit itu akan di-preview lagi sama kita nih. Kalau oke, lanjut ke step berikutnya. Kalau enggak, akan harus direvisi dulu gitu. Kalau misalnya oke, nanti sosial media strategis yang ada di Kompas TV itu nanti akan mendistribusikan konten kita ke Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain kayak gitu. Terus abis itu nanti konten kita pasti mendapatkan respons dari pembaca ataupun dari penonton kita gitu. Apakah like, share, komen. Nah itu nanti akan dianalisis sama SEO spesialis dan juga dari sosial media strategisnya. Jadi kita mendapatkan insight atau feedback dari audiens kita dan untuk membuat konten selanjutnya gitu. Oke, slide berikutnya. Nah, kalau ini ada berbagai program digital Kompas TV ya sebenarnya. Tapi ini kayak top 3 news, polling. Jadi ada berbagai format lah kalau di Kompas TV, bukan cuma soal video on demand yang ada tulisan dan gambar, tapi juga dikombinasikan dengan video lain. Kayak misalkan formatnya tadi kayak podcast keliling atau ada CCTV ataupun TGSL. Ada program namanya Tahu Nggak Silo gitu kan. Tahu Nggak Silo sebenarnya ini adalah informasi-informasi yang kalian nggak tahu tapi kita pengen kasih informasi kayak gitu. Coba kita lihat bagaimana video dari TGSL. Hai Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler hari ini. Jumat 19 Maret 2021 dengan saya Anseli Natasha. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Kompas TV. Oke, ini boleh yang terakhir aja, Masnya. Video yang terakhir aja gitu. Oke, kalau yang tadi itu aku pengen kasih tahu itu adalah contoh dari top 3 news, 3 berita terpopuler. Nah ini yang terakhir, yang syarat KTP. Kompas TV, saat kita update. Oke. Hai, ada yang baru nih sahabat Kompas TV. Ternyata foto di KTP elektronik kita bisa diganti loh. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri. Halo teman-teman semuanya, ada yang bertanya pada saya, boleh nggak KTPL fotonya diganti? Pada prinsipnya, foto dalam KTPL boleh diganti bila terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat dan ketentuan untuk mengganti foto dalam KTP elektronik adalah foto KTP elektronik boleh diganti jika pemilik identitas yang dulu tidak berjilbab sekarang sudah berjilbab. Lalu foto boleh diganti sekalian mengganti KTP elektronik yang rusak atau terkelupas atau fotonya sudah buram. Nah, Anda boleh sekaligus mengganti foto dengan cara membuat foto baru di Dinas Dukcapil.
Syaratnya mudah, cukup membawa KTPL yang lama dan membawa fotokopi kartu keluarga. Tidak perlu pengantar RT RW lagi. Nah, itu dia cara, syarat, dan juga ketentuan mengganti foto KTP elektronik kita. Semoga informasi ini bermanfaat ya Sobat Kompas TV. Bye-bye. Oke, itu tadi contoh video dari TGSL ya namanya. Tahu nggak sih lo? Dan ini yang pengen aku tekanin adalah treatment. Jadi awalnya itu adalah treatmentnya berbeda gitu daripada video-video sebelum-sebelumnya, kayak orang, ini apa sih videonya? Soal apa sih? Jadi orang-orang tertarik kayak gitu. Nah, dari tadi udah selesai semuanya informasi yang aku pengen sampein. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Nanti bisa dieksplor, ditanya jawab aja kali ya. Kita kembaliin dulu ke Raffi dan Salva sama Panca. Materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Iya. Jadi aku langsung ingat, oh ternyata 15 detik di awal tuh harus sangat memotivasi, harus sangat menarik biar anak-anak yang nonton tuh lanjut nonton ya. Bener banget. Terus tadi aku jadi ngerti monetisasi tuh. Ternyata Instagram juga mau ada monetisasi ya. Iya, bener banget. Jadi selain menambah ilmu-ilmu tadi ya mengenai content creator, tapi menambah ilmu pengetahuan umum juga ya, seperti tadi. Instagram nantinya akan bisa juga monetisasi dan lain-lainnya. Ini keren banget pokoknya materi yang kita dapatkan hari ini. Dan tidak hanya sampai di situ, karena kita akan ada siapa lagi nih Kak Chan? Bener banget Kak Raffi, tapi sebelum kita memperkenalkan nih narasumber selanjutnya, Chan mau ingatin dulu bahwa teman-teman bisa langsung bertanya kepada Kak Sadrina seputar topik hari ini. Nah, yang udah mempersiapkan pertanyaan boleh langsung diketik di kolom Q&A dengan format nama, jurusan, dan universitas, serta pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan kalian ini akan langsung dijawab oleh Kak Sadrina di akhir acara. Oke, bener banget nih. Tadi sudah diingatkan juga sama Kak Chan, untuk yang ingin bertanya caranya seperti apa sudah disebutkan. Langsung ketik aja. Luar biasa. Oke, kalau gitu mungkin ini karena sudah penasaran juga ya, tidak kalah keren ya dari yang pemateri pertama. Ini mungkin kita langsung saja panggilkan yang kedua nih, narasumber kedua kita. Gak kalah keren, sama-sama keren. Pokoknya sama-sama akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya. Ini kita langsung saja panggilkan, ini dia Kak Gilang Baskara. Kita sapa dulu mungkin. Halo Kak. Halo Raffi, Salva, Chan. Oke, gimana Kak? Sehat ya kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Kalian sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Oke Kak, ini daripada berlama-lama ya, ini kita bisa lihat lagi nih wajah-wajah yang sangat antusias nih Kak dari teman-teman. Mungkin kita langsung saja mulai ya Kak ya untuk pematerian di sesi kedua ini. Kepada Kak Gilang Baskara kami silakan. Oke, terima kasih banyak pada Raffi, Salva, dan Chan. Terima kasih banyak atas kesempatannya, saya senang sekali ada di sini. Halo buat semua yang nonton, anak Unpad, ITB, dan katanya ada kampus-kampus lain juga. Sebagai informasi, dulu waktu SMA, zaman saya namanya SPMB, saya pilih Unpad, tapi nggak keterima. Akhirnya saya masuk Unpar, Parahyangan di Bandung juga. Jadi sekarang yang nonton, anak Unpad sama ITB, yang lagi ngisi sharing di depan anak-anak Unpad adalah anak yang gagal Unpad. Masuk Unpar aja makanya. Enggak lah, ITB bagus, Unpad apalagi bagus. Bagusan Unpar tapi tetap. Sekarang saya mau sharing aja ya, saya nggak mau bilang ngajarin atau apa, karena ini berdasarkan pengalaman saya berkarir di dunia komedi selama kurang lebih berapa tuh? Dari 2012 lah. Pokoknya beres Suci 2 Kompas 2012. Setelah itu saya full time di sini gitu di dunia komedi lah sebagai stand up comedian, dan lain-lain juga bantuin bikin skrip atau ngelakuin hal lain yang tidak jauh dari dunia komedi. Tetap koridornya adalah komedi apapun bentuknya gitu, nggak cuma stand up doang. Boleh di judul slide pertamanya. Jadi hari ini saya akan, tunggu dulu, tahan, jangan dihina dulu slide saya, tahan. Saya tahu bagus sekali tadi punya Mbak Sadrina, bagus banget, pasti yang nonton juga kayaknya tidak berkompeten. Memang saya tidak berkompeten dalam bikin slide kebetulan. Kebetulan waktu di kampus kalau ada tugas kelompok saya bagian jilid ya, sama nulis cover, bikin cover, sama nulis-nulis NPM saya paling jago tuh. Itu saya, sama jilid, sama ngeprint
Ya itu. Jadi saat bikin slide ya, yang penting jelas lah ya tulisannya, nggak acak-adul. Jadi saya di sini fokusnya sharing tentang pengetahuan saya kalau bikin konten komedi khususnya di komedi. Karena menurut saya kalau bentuk apapun gitu ingin nyampaikan apapun, pesan apapun, saat bentuknya komedi, orang tuh lebih mau denger gitu, lebih nggak ngerasa diajarin. Kayaknya kalau dengar orang yang ngasih taunya tuh kayak lu harus gini, lu harus gitu, kayaknya aduh males gitu. Tapi kalau dibalut di bentuknya dalam bentuk komedi, walaupun mungkin pesan yang mau disampaikan tuh sama, orang tuh biasanya mau lebih denger gitu. Orang tuh biasanya mau lebih merhatiin. Padahal pas dia perhatiin, padahal dia ngasih tahu itu juga gitu. Tapi dia tertarik karena dibungkusnya komedi gitu, lucu. Jadi orang tuh mau dengerin. Dan kalau menurut pengalaman saya dari saya kecil gitu nonton acara TV segala macam, komedi tuh universal banget. Orang seluruh dunia mungkin bisa relate gitu. Kayak kita nonton Mr. Bean misalkan. Mr. Bean tuh episode cuma dikit, nggak pernah ada update lagi sampai sekarang. Ngomong aja enggak tuh orang. Tapi kalau kita nonton sampai sekarang masih ketawa aja. Kok bisa lucu banget gitu. Karena itulah komedi universal gitu bahasanya. Dan bisa terus-terusan lucu. Walaupun sudah berkali-kali ditonton juga gitu. Kadang-kadang ada bisa komedi, kan ada yang bilang komedi tuh nggak bisa diulang 2 kali di depan yang sama. Tapi dengan pembawaan yang tepat, dengan formula yang pas, bisa tetap lucu-lucu aja bahkan bertahun-tahun setelahnya gitu. Kayak kita nonton film Warkop setiap habis Lebaran gitu kan, atau liburan sekolah. Warkop sampai sekarang lucu terus tuh film Dono. Walaupun ada 3 ya, kita nyebutnya film Dono aja yang paling depan, paling cepet. Itu masih lucu aja sampai sekarang. Kok bisa kayak gitu ya komedi ya? Itu menurut saya tuh ajaibnya dunia komedi, dan betapa saya jadi setelah masuk ke dunia komedi makin tertarik gitu, makin ngegali apa sih sebenarnya yang bisa bikin orang ketawa gitu. Apa yang bisa bikin teman kita ketawa, misalnya kalau lagi di tongkrongan. Apa yang bisa bikin satu Indonesia ketawa, misalkan kalau kita nonton ada komedian di TV gitu. Atau kayak Mr. Bean, apa yang bisa kenapa dia bisa bikin satu dunia gitu ketawa sama lawakan dia gitu. Jadi silakan lanjut berikutnya. Saya bagi ketiga bagian ini pembangunan konten komedi. Yang pertama adalah pencarian ide sama premis utamanya. Sebenarnya premis itu kan nggak cuma ada di komedi ya, itu ada di kalau mau nulis cerita, bikin film gitu segala macam, ada premis utamanya. Nah ini gimana nyari premis utamanya. Habis itu lanjut kalau udah dapet premisnya nih, udah dapet idenya nih mau bikin soal ini, ini mau diapain ya biar lucu ya. Ini ide ini udah ada mau diapain. Nah habis itu kita lanjut ke pengolahan materinya nih. Jadi ide yang udah kita punya dimasukin beberapa formula komedi yang semoga bisa membuat materi yang tadi udah kita pikirin di awal tuh jadi lebih lucu gitu. Yang ketiga adalah tentu saja eksekusinya, karena udah ditulis, udah dibikin, kalau udah ditulis idenya, udah dirancang formulanya bakal gini-gini, tapi kalau nggak dibikin kan nggak ada gunanya gitu, nggak ada yang lihat kelucuan dan kekocakan yang akan kita bikin. Lanjut slide berikutnya. Pencarian ide dan premis. Yang pertama, nah ini saya karena saya stand up comedian basicnya, jadi semua yang ada di sini tuh saya ambil dari basic-basic stand up comedy, karena kan sama aja sebenarnya intinya. Intinya stand up comedy tuh nulis komedi yang bisa diaplikasikan di nulis film komedi atau sitcom atau video komedi, intinya sama, nulis komedi. Jadi saya mencoba menggabungkan itu dari pengalaman saya bikin materi stand up diaplikasikan untuk bikin konten komedi manapun ya. Yang pertama adalah cari keresahannya. Kalau kalian suka nonton stand up comedian, apalagi yang di Indonesia ya, pasti kan sering nonton komik tuh pasti ngomongnya, gue bingung banget sama ini, gue nggak ngerti sama ini, kenapa ini gini, gue nggak paham sama ini. Nah selalu komik kok kayaknya bingung semua gitu, karena itu awalnya adalah keresahan, sesuatu yang meresahkan banget di otak, akhirnya kita bawain jadi materi. Kalau sesuatu yang menyenangkan biasanya nggak bisa kita ulik tuh, nggak bisa kita ulik. Dan sering juga ngeliat komik tuh marah-marah gitu kayaknya, sebel sama aspal jelek misalkan, sebel sama Jakarta macet, kayaknya marah-marah mulu. Nah karena emang di situ munculnya. Biasanya komedi-komedi itu muncul dari keresahan dan ketidaknyamanan. Jarang ada yang hidupnya nyaman gitu terus bisa komedi, apa yang mau dilucuin, yang udah nyaman hidupnya gitu. Biasanya itu muncul dari keresahan. Pokoknya sesuatu yang mengganggu pikiran kita gitu, mengganggu otak kita gitu.
biasanya itu bisa muncul jadi keresahan dan itu bisa jadi komedi nantinya. Selanjutnya carinya jangan jauh-jauh dari diri sendiri dan lingkungan sekitar dulu gitu. Biasanya emang bisa sih bikin nyari ide komedi tuh dari Google, misalkan nyari, biasanya suka gitu tuh kan komik kalau sering dengar di Inggris ada apa, di ini ada apa. Bisa aja itu bisa jadi lucu juga. Cuma sebelum jauh-jauh ke sana, coba ke diri sendiri dulu. Lihat dari diri apa yang bisa dilucuin gitu, apa yang bisa dijadikan materi komedi. Dulu materi stand up pertama saya yang masih saya pakai sampai sekarang juga gitu. Saya bikin pertama dari nama saya, karena nama saya Gilang Baskara, Baskaranya BHASKARA, jadi selalu saya bilang Baskara pakai BH. Karena orang-orang sering salah nulis Baskaranya nggak pakai BH. Jadi saya bikin di situ, saya keresahan kalau saya ngomong sama orang nggak enak gitu kan, Baskaranya pakai BH, apalagi ngomong ke perempuan gitu nggak enak ngomongnya. Padahal itu dari nama saya yang saya dapat dari lahir. Ternyata bisa jadi bahan komedi gitu. Jadi coba cari, nggak usah jauh-jauh dulu dari diri sendiri, keluarga, rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, kebiasaan sehari-hari kakak, adik, orang tua gitu. Atau lingkungan sekitar gitu, baru mulai agak lebar dikit, agak keluar ke teman kemana, cuman carinya dari yang deket-deket aja. Kita semua tahu situs 9gag, ya nggak? Dulu kan di website doang 9gag, sekarang ada di Instagram, di TikTok segala macam. 9gag itu isinya kan gambar-gambar lucu, memes, submit dari orang-orang di seluruh dunia. Dan kita bisa ketawa ngelihatnya. Karena tuh relate gitu. Misalnya paling sering kecoa kalau lagi diem kita santai. Tapi pas kecoa terbang, wah panik. Itu padahal meme-nya nggak tahu yang bikin orang mana. Tapi saya nonton itu di rumah saya di Jakarta, saya ketawa gitu. Padahal itu mungkin dia merasa itu terjadi di lingkungan sekitar dia. Jadi nggak usah takut. Biasanya suka takut gini, kayak kalau saya sharing sama komik baru suka nanya, takutnya keresahan dia nih cuma dia yang ngerasain. Aduh, takutnya saya ngerasa sama soal ini, tapi takutnya saya doang nih yang ngerasain, ntar orang lain saya bilangin nggak ngerti. Gak usah gitu. Anda itu tidak spesial. Ada 7 miliar orang di dunia, masa Anda spesial sih sendirian, resahnya Anda doang yang tahu? Enggak. Gak usah ngerasa spesial. Semua orang tuh pasti ada yang merasakan hal yang sama dengan Anda. Saya yakin yang bikin meme soal kecoa itu, dia di rumahnya nggak tahu di belahan dunia mana. Tapi saya lihat itu, saya ngerasain, oh ya bener-bener. Kecoa nih di rumah kalau udah terbang tuh serem. Dan kita harus selalu mastiin kecoanya di mana kan, jangan sampai kecoanya hilang ngumpet di mana, itu lebih panik gitu. Kita nggak tahu kecoa itu ada di mana dan akan terbang ke arah mana, kita nggak tahu. Jadi nggak usah takut keresahan kamu tuh kamu doang yang ngerasain, nggak. Karena bisa jadi, walaupun nggak semua ya, misalnya dalam satu ruangan nih ada 10 orang, mungkin dari 10 orang itu ada 7 mungkin yang bisa relate. Tapi paling nggak ada yang relate, jadi nggak usah takut kalau keresahan kita tuh cuma kita doang yang tahu. Lanjutnya ada 5W1H, itu sebenarnya standar sih, tadi juga udah diomongin ya. What, where, when, why, who, dan how. Misalkan kita udah dapat, tadi misalnya saya tinggal di Jakarta, dan Jakarta dari dulu yang selalu ada adalah kemacetan gitu. Jakarta macet, udah itu yang saya sebelin. Masukin 5W1H. Apa macetnya? Macetnya di mana gitu misalnya? Depan Kokas misalkan tuh. Kenapa macet? Karena ya depannya ada mall. Jadi orang tuh yang turun tuh bisa belok jadi ini. Siapa yang bikin macet? Ya orang-orang yang ini. Nah, itu masukin aja tuh. Lama-lama tuh jadi apa? Jadi muncul-muncul fakta-fakta yang kita temuin dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Terus kenapa bisa macet? Siapa yang bikin macet? Di mana macetnya? Perasaan kok kadang mobil macet pas kita ke depan nggak ada apa-apaan, kok ini macet apaan ya? Lampu merah nggak ada, apa nggak ada gitu. Itu kan jadi pertanyaan kan, dan itu bisa menimbulkan kita nyari-nyari akhirnya bisa dapat komedinya gitu. Oh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu gitu. Akhirnya kita bisa bikin formula komedinya dari keresahan-keresahan tadi. Selanjutnya adalah otak usil. Otak usil itu adalah, saya yakin semua orang di dunia ini tuh otaknya tuh sebenarnya nggak suci-suci amat gitu. Nggak bersih-bersih amat. Pasti ada kalanya kita keluar misalkan ke mall, terus ngelihat ada ibu-ibu pakai legging motif macan, nggak mungkin otak kita biasa aja gitu. Dan nggak pantas di dia. Nggak mungkin kita ngelihat, oh ibu itu pakai legging macan, oke. Saya akan melanjutkan kegiatan hidup saya. Nggak. Pasti di otak ada, dia ngerasa keren apa kayak gitu ya? Kok dia pede keluar rumah kayak gitu ya? Itu keluar rumah nggak ditahan suaminya dulu apa suruh ganti? Tuh, pasti ada itu, ada pasti. Nggak mungkin hanya saya doang yang berpikiran seperti itu. Pasti yang lain banyak hal-hal yang mengganggu ngelihat situasi gitu. Mungkin selama ini hanya dipendam dalam hati kan. Makanya kenapa stand up comedian tuh
bisa bikin orang ketawa karena relate, dan stand up comedian tuh biasanya mewakili otak-otak usil itu yang biasanya hanya kita taruh dalam hati. Jadi bisa kita pikirin dalam hati, pas ngeliat ada orang lain bawain itu dengan santai di atas panggung, kita jadi ketawa gitu. Oh iya bener, gue ngerasain juga tuh, cuma nggak pernah berani ngomong kayak gitu. Jadi coba ditajamkan lagi otak-otak usil dan mulut-mulut julidnya itu biar jadi muncul komedi-komedinya. Yang kedua, perbanyak referensi biar tahu sense of komedinya. Karena saya yakin ya, mau jadi sutradara nggak mungkin nggak pernah nonton film gitu. Terus mau jadi penulis tapi nggak pernah baca buku, nggak mungkin kayaknya deh. Saya juga sebagai stand up comedian, saya banyak nonton video-video stand up comedy itu baik luar maupun dalam negeri untuk memperbanyak referensi saya, untuk mengasah sense of comedy gitu. Karena kalau di stand up tuh ada istilahnya open mic. Open mic tuh latihan. Jadi di mana kita nulis materi, ini kan nulis materi di rumah terus dilatih di open mic. Latihan ini adalah untuk tahu materi yang kita tulis ini udah lucu apa belum. Jangan-jangan lucunya di otak kita doang nih. Jangan-jangan bagi orang lain ini nggak lucu. Nah itulah saatnya untuk kita tes. Biar kita tahu sense of comedy kita seberapa nih. Kita nonton film gitu bareng sama teman-teman, atau nonton stand up gitu bareng sama teman-teman, kan kita bisa tahu kan ada yang menurut dia lucu, menurut orang lain enggak, menurut kita lucu, menurut orang lain enggak. Itu emang bisa masuk ke selera juga sih. Selera dan sense komedinya itu seberapa. Jadi kita tahu hal semana yang bisa bikin kita ketawa gitu. Jadi kita tahu, oh segini tuh kita ketawa dengan harapan orang lain akan ketawa juga bersama kita. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini adalah, ini rumus paling dasar komedi nih. Tragedi plus waktu sama dengan komedi. Contohnya gini, tragedi. Saya yakin kalian waktu sekolah pernah merasakan yang namanya buang air besar di celana. Saya pernah di kelas soalnya, waktu kelas 1 SD, nggak pernah saya lupa tuh kejadian. Udah gitu mau pulang, udah siapkan, aduh akhirnya bisa pulang nih, bisa cuci-cuci. Ada teman ulang tahun, jadi ditahan dulu di kelas, nggak boleh pulang. Itu nggak enak sekali tuh. Saat itu saya ngerasain, itu rasanya mau runtuh dunia. Bayangin buang air besar di kelas, di celana, terus nggak bisa kemana-mana. Saat itu saya mikirnya tragedi. Bertahun-tahun kemudian sekarang nih, saya mikir itu lucu sekarang. Kenapa bisa gitu ya dulu ya? Kok bisa nggak ditahan ya di kelas ya? Kayak gitu. Banyak hal-hal yang dulunya tuh tragedi bagi kita, seiring berjalannya waktu, malah berubah jadi komedi dan bisa kita olah jadi materi. Makanya kalau kalian sering nonton stand up comedian tuh ada yang ngebahas soal dirinya yatim piatu, ada yang ngebahas soal kekurangan di tubuh mereka. Mungkin banyak yang mikir, itu kan kayaknya kekurangan, atau itu kan bukan suatu hal yang bisa dibicarain. Ya tapi bagi mereka mungkin kejadian misalnya kekurangan tubuh dia tuh sudah bertahun-tahun yang lalu dan dia sudah damai dengan itu. Akhirnya bisa jadi komedi bagi dia. Kayak gitu. Jadi apapun masalah hidupmu, ya emang berat sih pasti. Itu pun lama-kelamaan kita akan melihat itu ke belakang jadi komedi. Jadi coba cari hal-hal yang zaman-zaman dulu mungkin bagi kalian tuh tragedi, atau pernah ditolak cewek saat nembak di tengah lapangan basket misalkan. Dulu pasti kan sakit banget rasanya, cuma sekarang pasti diketawain gitu. Sama teman-teman juga diketawain pasti kan. Jadi cari tragedi zaman dulu yang bisa diolah jadi komedi. Tapi tentu itu tunggu kita sudah damai ya, misalnya soal keluarga atau soal apapun. Pastikan dirimu sendiri sudah damai dengan seluruh masalah itu. Jadi emang benar-benar sudah waktu sudah menyembuhkan, akhirnya bisa diolah jadi komedi. Kurang lebih kayak gitu sih beberapa yang biasa saya lakukan juga dalam nulis materi stand up comedy dalam untuk pencarian ide awal atau premis awal. Lanjut slide berikutnya. Agak gelap nih lampunya, ada yang mati satu. Nggak apa-apa kok, masih kelihatan kan? Lanjutnya adalah pengolahan materi. Jadi ide yang udah tadi kita dapat, ini ide mau diapain nih biar jadi komedi. Komedi yang paling dasar adalah setup punchline. Setup punchline. Mungkin kalian juga sering dengar nih kalau yang sering nonton komedi, setup dan punchline. Setup itu adalah bagian dari jokes yang tidak lucu. Jadi setup ini adalah bagian dari jokes yang tidak lucu untuk nganterin ke punchline. Punchline adalah bagian dari sebuah jokes yang lucu, yang diharapkan orang ketawa nih. Orang ketawa pas di bagian punchline ini nih. Jadi setup ini nganterin orang untuk ke punchline. Kayak gitu.
Tapi mentang-mentang setup ini adalah bagian yang tidak lucu dari sebuah jokes, bukan berarti dia nggak penting. Kadang tuh mikirinnya, punchline-nya aja deh, karena kan pengen cepet lucu gitu. Iya oke, benar, tapi yang nganterin pun berguna banget gitu. Karena orang nggak akan bisa sampai ke lucu kalau nggak dianterin dengan baik. Kalau tidak ada setup dengan baik, ya, kayak gitu. Jadi setup adalah bagian tidak lucu dari sebuah jokes, punchline adalah bagian lucunya. Tapi setup ini sangat berguna untuk mengantarkan pendengar atau penonton menuju punchline, di mana kita mengharap penonton ketawa di sini, di punchline. Oke? Lanjut yang berikutnya, yang kedua. Ini teknik yang dinamakan what if atau berandai-andai. Gimana kalau, gimana jika, gimana kalau ini, gimana kalau ini. Jadi ini sebenarnya bisa membuat kita berimajinasi gitu. Kayak saya contohkan, saya punya materi stand up saya soal game sepak bola. Saya suka mikir kenapa kalau saya main game sepak bola di PS gitu, jarang ada klub Indonesia atau kalau ada timnas Indonesia gitu. Padahal saya pengen pakai Indonesia. Terus saya mikir, oh iya, soalnya jangan-jangan kalau ada game PS yang ada klub Indonesianya tuh tombolnya jadi tambah gitu buat tendang, sundul, sama buat nonjok wasit gitu misalkan. Itu kan saya andai-andai aja, nggak ada sebenarnya untuk nonjok wasit, tentu nggak ada dong. Nah itu kan berandai-andai kalau ada bisa kayak gini gitu. Wah kalau ada di game, wah bisa kita bikin supporternya turun rusuh ke lapangan kalau tim kita ada kayak gitu. Itu kan berandai-andai gimana kalau. Jadi ini kayak bentrokin dua konsep gitu yang sebenarnya tidak berhubungan sebenarnya, tapi kita bikin berandai-andai. Makanya pasti setelah tahu teknik ini, mungkin kalau kalian nonton stand up comedian lagi terus ada yang bikin materi yang kayak imajinatif gitu, oh pakai cara ini nih gitu. Gimana kalau gini? Ini nggak bisa nih kalau gini gimana gitu tuh. Biasanya ada bridging kayak gitu ya nih. Ini saya bongkar nih semua nih rahasia komik-komik nih. Lanjut yang berikutnya. Nah, ini saya dapat dari Raditya Dika nih, big people in small situation, small people in big situation. Karena biasanya kalau masukin kayak gini nih bisa jadi lucu. Misalkan, big people in small situation. Big people-nya misalkan orang yang besar, Iron Man gitu misalkan. Iron Man in small situation. Kereta naik komuter lain. Gimana kalau Iron Man naik komuter lain? Nah, misalkan gitu. Ngebayangin aja kita udah pasti, Iron Man naik komuter lain. Wah itu pasti baju besinya bunyi semua tuh di metal detector di awal gitu. Pasti pas ditanya tiket nyarinya bingung, dia nggak ada kantongnya bajunya. Nah itu tuh salah satu contoh turunan dari what if tadi tuh. Gimana kalau kita bikin situasi seperti itu. Tapi tentu dengan premis yang masuk akal dulu ya. Jangan tiba-tiba bikin kayak gitu. Kayak contohnya misalkan saya pernah mikir gimana kalau Transformer itu mendaratnya di Indonesia. Transformer kan mendarat di Amerika kan, jadi mobilnya keren kan, Chevrolet Camaro, ada Lotus mobilnya, truknya juga keren. Gimana kalau Transformer mendarat di Indonesia? Indonesia paling banyak apa? Angkot. Jadi nanti robotnya dari angkot. Saat Megatron dan Optimus sudah gede jadi robot, crak. Pas mau berantem tiba-tiba di kupingnya ada suara, kiri bang, masih ada penumpang dalamnya gitu, dikeluarin dulu. Kayak gitu tuh, big people in small situation. Kebalikannya, small people in big situation. Misalkan, small people-nya tukang bakso gitu, big situation, tukang bakso jualan di Old Trafford gitu, di lapangan bolanya Manchester United, kan aneh pasti kan, tukang bakso pakai gerobak jualan di stadion Old Trafford, atau tukang bakso jualan di New York gitu misalkan. Jadi kita bisa bikin situasi-situasi imajinatif dari masukin formula-formula kayak gini. Tapi tentu sekali lagi harus ibaratnya karet nih, imajinasinya boleh ditarik terus, tapi jangan sampai putus gitu. Karena kalau putus terlalu absurd, penonton nggak nangkep lagi biasanya, kayak nggak masuk akal gitu. Jadi harus, emang tuh agak tricky sih, harus banyak latihan biar tahu nih imajinasinya bisa kita tarik sejauh apa. Lanjut berikutnya. Nah ini pelajaran bahasa Indonesia yang masih kepake sampai sekarang nih, majas. Ini banyak juga dipakai di materi komedi. Yang pertama personifikasi. Personifikasi itu seakan-akan benda mati hidup gitu. Saya ingat si G. Pamungkas waktu di Suci pernah ada materi, dia merasa upil itu hidup. Kenapa upil hidup? Karena kalau kita masukin jari telunjuk, ada pas mau ngambil pakai jari kelingking, kok dia hilang ya? Gitu. Kok kemana ya? Tadi perasaan ada deh. Atau kadang udah di jari telunjuk, kita sentil, kok pindah ke kelingking gitu. Dia merasa upil itu hidup, kayaknya bisa gerak-gerak. Atau pas kita
ngupil pas keluar ada bulu hidungnya, itu berarti upilnya lagi pegangan di dalam pakai sama bulu hidung. Jangan tarik saya kayak gitu. Itu contoh dari materi pakai personifikasi. Kalau analogi itu biasanya membandingkan dua hal. Makanya sering mungkin dengar komik ngomong ini sama aja kayak itu, kayak gitu tuh. Itu biasanya ada analogi. Yang paling saya senang materi dari Adriano Colby soal pacaran, soal relationship, pakai analogi bagus banget. Kenapa pasangan tuh selalu kepo ke pacarnya? Kamu dulu sama mantan kamu pernah ngapain aja? Kenapa mesti kepo kayak gitu? Sekarang gini lah, lu kalau ketemu di jalan mending nemu 20.000 bagus apa 100.000 lecek, ya gak? Mending 100.000 lecek lah, kan sama aja kan nilainya kan, walaupun udah lecek. Kayak mendingan dapat Avanza baru apa Mercy second? Ya mending Mercy second lah. Nah itu namanya analogi tuh. Dimana kita membandingkan dua hal yang sebenarnya nggak berhubungan, tapi untuk jelasin yang A kita pakai cara yang B. BDW kalau mau tahu gimana analogi yang bagus, Adriano Colby menurut saya salah satu komika dengan penggunaan analogi yang terbaik. Lanjut hiperbola. Hiperbola tuh melebay-lebaykan. Pasti sering dengar komik, saking jauhnya, nah itu tuh lebay-lebayin tuh. Misalnya, rumah dia tuh jauh banget ya, saking jauhnya saya baru beli paket data, sampai sana paket data saya udah habis. Nah itu lebay, padahal kan nggak kayak gitu dong sebenarnya. Nah itu hiperbola. Lanjut terakhir adalah eksekusi. Udah bikin segala macam, saatnya dibikin kontennya. Yang pertama menurut saya adalah bikin aja dulu. Kebanyakan orang tuh kebanyakan mikir, aduh ini gimana ya, aduh nggak punya kamera ini. Bikin aja udah, nggak usah kebanyakan mikir. Kelamaan keburu idenya diambil orang. Banyak alasannya tuh nggak punya kamera yang bagus, nggak punya ini, nggak punya, aduh kelamaan nggak bikin-bikin. Karena ada yang bilang kamera terbaik adalah kamera yang kita punya sekarang gitu. Jadi nggak usah mikir terlalu jauh. Ini agak nyambung ke yang poin nomor 2. Poin nomor 2 itu adalah produksi sederhana mungkin kalau bisa ya. Nggak perlu nih kayak misalnya mau bikin konten yang perlu kayak Kompas sekarang nih, kamera ada 3, ada lampu, ada ribet. Kalau di rumah kan nggak bisa kayak gitu. Bikin handphone yang ada atau apapun alat yang ada di rumah pakai aja dulu. Karena biasanya semakin sederhana, semakin kita konsisten. Semakin banyak alat, semakin ribet, semakin kita nanti besoknya malas-malasan lagi. Aduh malas ada ide tapi bikinnya ribet. Jadi malas akhirnya. Yang ketiga, eksplorasi medium. Kayak yang tadi udah dijelasin sebelumnya, kan sekarang banyak nih ada TikTok, Instagram, Twitter, segala macam. Menurut saya coba dulu satu-satu tuh. Bikin di YouTube tuh gimana, ternyata biar tahu. Bikin di Instagram tuh gimana rasanya. Menurut saya tidak ada cara terbaik selain praktek langsung gitu. Coba aja bikin gitu. Karena saya juga gitu, kadang saya bikin video apa, saya upload di Twitter juga, saya upload di TikTok juga, atau saya upload di Instagram juga. Karena kan jumlah follower saya gitu, khususnya gini kalau saya cerita saya kan beda-beda nih di tiap platform media sosial yang saya punya. Dan bisa jadi yang follow saya di Instagram nggak follow saya di Twitter gitu. Jadi saya kadang kalau punya konten apa, bikin video apa, saya upload di semua platform yang saya punya biar semakin tersebar gitu. Orang taunya gitu. Jadi nggak cuma yang di Instagram doang tahu, tapi di Twitter juga tahu. Cuma sekali lagi kadang emang harus ada yang dikhususkan. Kayak TikTok tuh biasanya videonya portrait lebih optimalnya. Kalau di Instagram videonya, kalau di feed tuh horizontal gitu. Kalau di Twitter gimana? Jadi emang harus dicoba-coba aja biar tahu enaknya kalian di mana dan enaknya gimana gitu bikinnya. Kayak udah sih itu aja slide saya. Saya mau ngasih beberapa video yang pernah saya bikin gitu ya. Boleh dikasih lihat mungkin. Saya malu sendiri ya lihatnya. Itu kalau mau saya bedah pakai yang udah saya jelasin tadi, setupnya itu adalah sebelumnya saya naruh kamera dulu kan, ini cuma pakai kamera depan handphone aja BTW, makanya fokusnya nggak terlalu perfect tuh, yang mainan yang depan. Saya naruh botol minum asli sejajar dan kalau bisa tingginya jadi sama kayak botol minum yang padahal kecil aslinya di depan.
Jadi setupnya di situ, punchline-nya adalah saat saya mau ngambil ternyata botol minumnya kecil gitu. Jadi itu yang diharap efek kaget ke penontonnya gitu. Silakan lanjut video berikutnya. Bisa gini nggak? Bohong. Nggak bisa. Yang itu tuh agak baru videonya karena itu saya baru mengeksplorasi TikTok ya. Itu saya upload di TikTok. Itu juga kurang lebih sama karena saya pertama lihat video yang cowok ngangkat galon satu tangan tuh keren banget gile. Walaupun saya nggak tahu apa gunanya di kehidupan ya bisa ngangkat galon satu tangan gitu karena susah juga mau ditaruh ke dispensernya. Itu karena saya hasil scroll TikTok terus saya lihat, wah saya punya galon kecil nih, saya cobain kayak gitu. Bikin kayak gitu, iseng aja bener-bener langsung naruh handphone, naruh galon yang ada di rumah, bikin kayak gitu. Dan saya tidak menyangka itu di TikTok ditonton udah 2,5 juta kali. Kayaknya deh orang nggak ada kerjaan apa ya nontonin video gituan ya. Padahal saya waktu itu bikin TikTok mungkin videonya belum ada 10 tuh. Belum ada 10 video di TikTok karena saya masih baru banget, baru Januari kemarin nyobain. Terus video itu tahu-tahu yang nonton banyak banget, saya juga nggak ngerti kenapa. Jadi tahu kan orang tuh suka yang apa ya, yang remeh-remeh lah, yang nggak banyak mikir nontonnya. Lanjut berikutnya. Nah, ini hampir sama sebenarnya sama yang botol air mineral tadi. Ini bikinnya saat-saat pandemi itu, saat nggak ada kegiatan dan nggak ada kerjaan juga. Sama konsepnya, ini sebenarnya yang pertama saya bikin yang galon dulu, yang galon kecil, baru yang air mineral. Itu saya dapat sebenarnya referensinya, kayak tadi makanya perbanyak referensi, saya dapetnya dari YouTube sebenarnya. Saya ngelihat ada orang bikin kayak gitu, kalau dia pakai mainan mobil. Jadi dia di belakang mainannya taruh deket kamera, dia ceritanya lagi nyuci Lamborghini mobilnya. Bener-bener kayak nyata, pas dia berdiri dia ambil Lamborghini kecil ternyata. Gitu doang mainnya, jadi cuma mainin perspektif, pakai kamera handphone aja yang ada, nggak usah pakai software apapun, udah kayak gitu doang. Jadi nggak usah pikir ribet-ribet. Selanjutnya. Saya masih tinggi, dijamin masih tinggi, sama sekali belum berpengalaman. Nah, ini saya kan juga baru nge-explore TikTok nih ya. Jadi mencoba katanya kan dompleng aja sound yang lagi rame, biar video kita ikut keangkat. Waktu kemarin tuh lagi rame lagu yang Ayu Ting Ting itu, dan orang-orang pada joget-joget. Saya tentu saja tidak bisa joget dong. Nah, jadi saya cari gimana caranya bisa bikin video joget tanpa harus joget. Dan ternyata jogetnya kan gitu doang, cuma 2 gerakan itu. Akhirnya saya bikinlah semacam stop motion, tapi stop motion manual, karena cuma dari foto di laptop, terus di kanan kiriin aja pakai tombol di keyboard gitu, kanan kiri, udah gerak-gerak gitu doang. Jadi sekali lagi gak usah mikir ribet-ribet, bikin aja kayak gitu. Ini yang terakhir kalau nggak salah videonya, contohnya. Mending gak usah nyetir lagi deh. Nah, itu juga awal saya uploadnya di Instagram, terus akhirnya masuk TikTok. Itu kayak video TikTok pertama saya yang lumayan rame yang nonton. Itu berawal dari keresahan saya, karena waktu itu bikinnya bulan Januari, karena saya harus perpanjang SIM di bulan Februari. Terus saya cari kan cara bikin SIM online. Di websitenya yang sangat bagus itu tidak ada yang bisa diklik, semua not found, karena kan lagi pandemi. Saya nggak mau, kalau bisa saya nggak usah ke tempat Samsat deh gitu. Saya cari caranya, klik itu not found, klik ini not found. Padahal dibilang mudah kok cara bikin SIM online di masa pandemi, Anda tidak perlu datang langsung ke Samsat. Ternyata websitenya bagus banget kan, memang websitenya tuh tidak ada yang bisa dibuka, not found, not found, not found. Akhirnya kepikiranlah saya bikin konten kayak gitu, dan ternyata di Twitter dan di Instagram yang relate tuh banyak banget. Ternyata ya tadi keresahan orang-orang di masa pandemi ingin bikin SIM online tapi tidak bisa.
ternyata banyak banget ya, ih sama nih ini, itu mah udah dari bulan ini, itu mah dari, saya sih baru tahu bulan Januari. Ternyata udah dari bulan-bulan sebelumnya tuh website emang tidak bisa dibuka gitu. Walaupun akhirnya sekarang udah bisa katanya ya, saya juga belum nyoba karena saya udah keburu perpanjang SIM di Samsat langsung. Oke, itu aja materi dari saya. Semoga ada manfaatnya ya, dan semoga bisa langsung bikin aja konten yang nggak perlu banyak mikir-mikir. Silakan kembali lagi ke host. Oke, boleh dong tepuk tangan nih untuk dua materi yang luar biasa, Kak Sadrina dan juga Kak Gilbas. Terima kasih. Keren banget ya, lucu banget ya tadi dari Kak Sadrina, ini insight-nya sangat keren banget. Dari Kak Gilbas membawakan materi yang bermanfaat tapi dengan unsur-unsur komedi juga nih. Aku jadi baru sadar, oh ternyata aku pernah nonton video Kak Gilbas di TikTok ya. Pernah lewat ya ke tapi nggak tahu itu Kak Gilbas ternyata. Iya. Langsung. Lucu, keren. Tadi Kak Gilbas juga sempat bilang kan kalau misalkan zaman sekarang kan emang pandemi itu ya, kalau bisa kan nggak usah ke tempatnya mungkin ya, tapi ya mau gimana lagi ternyata terpaksa gitu ya. Ini termasuk dalam segala hal ya. Benar banget. Kayak misalkan tadi mau perpanjang SIM gitu kan, mau ke rumah sakit gitu kan, atau ke klinik apapun gitu kan ya. Ini semuanya jadi berjalan online gitu. Dan ngomong-ngomong masalah klinik tadi, aku jadi teringat sih dulu pengalaman gitu. Pengalaman kenapa? Dulu aku sempat kayak ya biasa kan agak kurang-kurang enak badan gitu ya. Oh iya, sakit. Aku datang terus aku ketika datang ke dokter aku dibilangnya, wah ini sih kayaknya cacingan gitu kan. Waduh. Kenapa tuh cacingan kan? Wah bingung gitu. Ya sudahlah, aku akhirnya datang ke sebuah klinik gitu kan. Setelah aku datang ke klinik tersebut, aku jadi cacing beneran gitu. Menggeliat gitu kan. Waduh ya ampun. Udah nular ya ternyata ya, jadi komedian gitu tiba-tiba di teman saya. Gimana sih Kak Gilbas nih? Aduh, ya itu terbaik dikit lah ya. Terus aku pengen ini juga lucu. Ini Kak Gilbas juga kayaknya cocok banget sih sama aku. Karena tadi dibilang juga kan kalau misalkan ngumpulin tugas kan kayak gitu bagian nulis NPM gitu kan, nulis ngeprint gitu kan, itu cocok banget sih karena yang lain pasti ada tulisan yang bikin makalahnya gitu kan. Kak Gilbas mungkin bikin NPM dan ngeprint, kalau aku bagian ngumpulin dosennya. Oh, ngumpulin doang? Ngumpulin doang. Tolong dicatat ya, Raffi hanya mengumpulkan jadi cocok saja. gitu ya, tapi kan itu penting ya, kalau misalkan tidak ada yang mengumpulkan kan mesti apa dong ya. Oh iya, benar-benar. Itu, jadi udah cocok banget sih kayaknya kalau misalkan aku dan Kak Gilbas sekelompok gitu ya. Waduh, mantap. Iya, cocok Ibarat banget ini untuk kali ya. memberatkan gitu di tim itu. Ibarat sejuta kurang 100 perak, sejuta ya. Pembantu aja nggak apa-apa. Pembantu aja. Dan lagi dosen kan lihatnya, oh ini rajin nih ya, ngumpulin tugas nih gitu. Ya, keren banget sih. Dan tadi mungkin sekali lagi ya kita ucapkan terima kasih nih untuk Kak Sadrina dan juga Kak Gilbas. Materinya sangat luar biasa. Bermanfaat banget ya untuk aku sendiri terutama. Oke. Nah, kan sekarang kita mau ngapain nih Kak Chan? Nah, tapi kalau misalnya Kak Raffi kan sama Kak Salva udah dapat ilmu-ilmu baru nih. Kalau Chan juga dapat loh Kak, kalau ternyata ngelucu tuh ternyata ada teorinya, dan kalau bisa hal yang lucu itu bisa melintasi dimensi ruang dan waktu. Aduh, tapi sekali lagi kayak serius keren banget sih para komedian tuh, karena mereka tuh bisa menghibur kita semua terlepas dari perbedaan jarak dan waktu. Kan Chan di Kalimantan nih, Kak Salva dan Kak Raffi juga ada di studio di Nangor, tapi tetap kerasa lucunya. Ibaratnya tuh, ibaratnya lucuannya tuh kayak paketan belanja online ya Kak, langsung sampai ke rumah masing-masing. Kacanya. Oke, nah sekarang mungkin kita mau masuk ke sesi tanya jawab nih Put. Bener banget nih, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sesi yang ditunggu-tunggu teman-teman ya. Karena rasanya kurang afdol nih teman-teman kalau ada pemateri, nggak ada pertanyaan, nggak ada sesi tanya jawab ya. Nah jadi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, untuk teman-teman semua diingatkan lagi, yang ingin bertanya boleh langsung chat di kolom komentar menggunakan format nama, jurusan, dan universitas kalian ya. Langsung aja, karena kapan lagi sih kita bisa nanya langsung sama orang-orang hebat ya. Oke, langsung aja nih teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawabnya. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV, mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv.
Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, apalagi kalau bukan sesi tanya jawab. Nah, kita akan membacakan nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman sekalian. Langsung aja ke pertanyaan pertama dari Raden Zikri Najimuddin Ahmad dari jurusan Sastra Prancis Universitas Pajajaran. Ini pertanyaannya seputar ide dan originalitas. Mungkin bisa dijawab sama Kak Sadrina dan Kak Gilbas ya. Pertanyaan gini Kak, jika kita sudah memiliki ide tersendiri dan original, apakah kita masih tetap harus mengikuti atensi publik lewat apa yang trending di sosial media? Boleh mungkin langsung dijawab oleh Kak Sadrina atau Kak Gilbas dulu. Siapa mau jawab? Mas dulu. Oke, boleh. Kalau menurut saya nih pribadi, kalau punya ide yang udah punya ide original gitu, nggak ada salahnya langsung bikin aja daripada kayak tadi saya bilang sih, kalau udah punya ide, udah kebayang banget eksekusinya akan gimana, terus bisa dilakuin secepatnya, menurut saya bikin aja sih, nggak tanpa perlu lihat apa yang lagi trending. Mungkin kalau emang ngikutin yang lagi trending bisa juga jadi kebawa video kita. Cuma sayang aja nih kalau udah punya ide yang oke, yang kayaknya emang harus keluar sekarang gitu, keluar secepatnya, nggak cepet-cepet dikerjain, karena takut keburu ada orang duluan yang bikin. Itu aja sih kalau saya. Ya. Bener banget tadi katanya Mas Gilbas juga. Kalau kalian mau bikin konten, jangan mikir kelamaan, bikin dulu aja, sesimpel mungkin nggak apa-apa. Terus kalau mau diupload, upload aja di platform media sosial kalian. Semuanya juga bisa, kayak tadi Mas Gilbas, dia ngupload ke Twitter, ke Facebook, ke YouTube, ke Instagram, itu nggak apa-apa sebenarnya. Kamu bikin dulu, upload dulu aja, nggak usah mikirin dulu, oh ini trending nggak ya, ini viral nggak ya. Kalau untuk kalian pribadi sebenarnya nggak usah mikir-mikir yang terlalu trending nggak ya, bakal viral nggak ya. Itu sebenarnya kayak untuk strategi aja sih di channel-channel besar gitu, kayak di Kompas TV dan lain-lain gitu, untuk mengalahkan bagaimana channel-channel lainnya seperti itu. Tapi kalau untuk sebagai kita mahasiswa gitu kan, atau sebagai saya sendiri sebenarnya pribadi, ya udah bikin konten aja dulu gitu, nggak perlu banyak cincong ya Mas, maksudnya langsung aja gitu, yang sesimpel mungkin nggak apa-apa, kayak tadi pakai HP biasa juga nggak apa-apa kan sebenarnya. Kalau misalkan pakai yang high class atau yang ribet-ribet malah tambah males ya Mas ya. Masih jadi males nantinya. Bener. Itu sih. Keren ya, tadi sudah dijawab juga. Terima kasih mungkin pada Kak Gilbas juga kasih atas jawabannya. Wah, ternyata memang tadi ya kembali kepada diri juga ya masing-masing. Terus Kak Gilbas juga tadi katanya ya daripada keduluan sama orang lain gitu ya. Iya. Jadi langsung saja. Tadi ada saran dari Kak Sadrina, dan ini sekali lagi sebuah insight baru ya, dan untuk mohon dicatat tentunya karena aduh kapan lagi juga dapat informasi seperti ini. Luar biasa. Nah, mungkin kita langsung selanjutnya ke pertanyaan kedua nih. Udah ada yang masuk dari Kak Putri, FTTM ITB ini. Jadi pertanyaannya, Kak ingin bertanya, untuk menjadi konten creator itu kita apakah harus ada punya personal branding? Kita udah punya nih personal branding, namun belum memiliki followers yang banyak gitu. Dan gimana sih cara kita menaikkan insight dari akun ataupun konten kita? Lalu jika kita masih belajar melatih kreativitas untuk memberikan konten yang menarik, apakah kita harus memiliki tim atau orang yang pandai membuat hal tersebut gitu Kak? Oke, ini mungkin tadi kayak bergantian ya, tadi Kak Gilbas terlebih dahulu, mungkin sekarang dari Kak Sadrina terlebih dahulu. Oke, tadi pertanyaannya apakah gimana tadi? Maaf. Bisa diulang lagi nggak tadi? Oke, jadi pertama nih kita udah punya personal branding nih Kak, tapi follower belum banyak. Oke. Bagaimana kita udah punya personal branding, tapi followers kita nggak banyak. Nah, satu-satunya cara yaitu kita membuat konten. Konten kita semakin banyak, semakin komitmen kita membuat konten. Misalkan pribadi aja nih saya di YouTube gitu, yang awalnya cuma 10 subscribers atau cuma 500 subscribers gitu. Terus saya berusaha untuk konsisten. Kalau saya tuh di YouTube saya di Sadrina Evanalia itu fokusnya ke MotoGP gitu. Nah, gimana supaya caranya punya followers banyak atau subscriber banyak? Ya udah, kita konsisten bikin video misalkan 1 hari 1. Terus udah gitu balik lagi ke tadi, nggak perlu mikir-mikir dulu yang gimana-gimana. Buat aja dulu, upload aja dulu. Nah, semakin banyak kalian ngupload video, nanti kan pasti semakin banyak kan video kalian tuh yang akan beredar gitu.
misalkan di explore-nya YouTube atau kalian mau uploadnya di Instagram, pasti nanti akan ada juga explore video kalian di explore Instagram gitu. Jadi ya konsisten aja bikin video dan bakalan followers juga bakal nambah sih gitu. Iya. Itu. Mas. Ya. Thank you Kak Sabrina. Mungkin boleh ditambah dari Kak Gilbert. Ya, kalau saya sih mikirnya selama belum ada sponsor atau duit yang ikut campur di konten kalian, kan belum, berarti tidak ada yang ngatur dong. Bikin aja suka-suka hati sebanyak-banyaknya gitu. Karena kebanyakan kan kalau udah misalnya ada sponsor masuk atau ada brand masuk kan biasanya udah mulai diatur tuh, bikin videonya yang gini dong, bikin video maunya yang gini dong. Selama baru mulai belum ada yang ngatur, belum ada, masih diri sendiri gitu, ya udah bikin semaksimal mungkin yang apapun yang kita suka. Dan kalau memang mungkin lebih teknis kayak Mbak Sadrina tadi, mungkin bisa nebeng di hashtag gitu kali ya. Bisa. Ikut hashtag apa, masukin hashtag apa, atau kalau di TikTok tuh pakai sound apa yang lagi rame, ngeduetin video apa yang lagi rame, biar kitanya juga jadi cepet keangkat. Kalau emang pengen tujuannya adalah misalnya follower banyak gitu. Kayak gitu aja caranya. Kalau di TikTok kan duetin video siapa, stitch video siapa yang lagi rame. Kayak gitu sih. Jadi maksudnya mumpung emang nih masih untuk have fun gitu bikinnya, bikin sebanyak-banyaknya aja. Yang kita suka bikinnya sebanyak-banyaknya. Atau kalau mau ikut trending, ikutin trending gitu. Jadi nggak usah mikir, aduh follower masih dikit nih. Ntar kalau mikir itu dikit, nggak bikin-bikin akhirnya. Nggak bikin-bikin malah nggak akan naik-naik followernya. Bener. Yang penting sih jangan menyerah ya, maksudnya ketika bikin satu, terus udah gitu viewsnya cuma misalkan, ya kok cuma 15 views gitu. Nah, jangan kecewa dulu gitu, tapi kita berusaha dulu gitu. Sampai akhirnya karena kayaknya menurut saya di dunia sosmed yang penuh dengan angka-angka ini, ngelihat video baru ditonton 200 orang. Coba kalau pikir orang itu beneran ada di depan kalian. 200 tuh banyak loh. Rame loh tuh 200. Bisa jadi klaster baru COVID tuh 200 tuh. Jadi nggak usah ragu-ragu, aduh yang nonton baru segini, nggak usah. Bikin aja gitu. Benar. Dan ini mungkin ada tadi pertanyaan lanjutannya nih Kak, sama dari Kak Putri juga, katanya kalau misalkan kita masih belajar berarti kreativitas untuk memberikan konten yang terbaik, ini kita harus punya tim Kak, atau mungkin kita perseorangan bisa, mungkin bisa dijawab Kak. Kayaknya nggak perlu punya tim banyak dulu kali ya. Apalagi kalau awal kayak tadi masih sendiri aja dulu. Mungkin kedepannya kalau misalnya udah mau mikir produksi yang lebih besar mungkin bisa ngajak orang. Tapi kalau awal mah nggak usah terlalu mikirin tim kali ya. Benar. Sendiri aja. Sebenarnya diri sendiri pribadi juga bisa kan ngerekam sendiri pakai HP biasa juga sebenarnya bisa. Kita ngedit sebenarnya nggak usah pakai aplikasi editing yang bagus-bagus amat juga nggak perlu gitu. Karena aplikasi editing sekarang udah banyak banget di smartphone kan ya. Iya. Ya sebut aja KineMaster atau Viva Video gitu kan. Itu pasti banyak banget. Nah di sekelas Kompas TV aja, digital Kompas TV itu nggak pakai ini Mas sebanyak timnya banyak gitu. Enggak, bikin satu konten video aja itu cukup 2 orang aja. Jadi misalkan saya konten kreatornya gitu. Saya ngerekam sendiri, saya ngedabing sendiri, ngedabingnya juga nggak pakai yang ruangan dubbing yang bagus gitu, enggak, pakai recorder HP biasa aja, itu juga udah cukup banget gitu. Terus ya tinggal editing, kalau kita bisa ngedit sendiri atau pakai aplikasi sendiri, ya silakan gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya minta bantuan sama editor juga gitu. Jadi jangan dibuat sulit, simple aja gitu pokoknya. Oke, thank you atas jawabannya. Terima kasih Kak dan juga Kak Gilbert. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Arvin Raffi Muhammad dari Teknik Geodesi dan Geomatika dari ITB. Bagaimana cara menghindari insecure karena fisik yang kurang mendukung untuk membawakan sebuah konten? Boleh langsung jawab mungkin oleh Kak Sabrina atau Kak Gilbert dulu. Kak bebas. Kayak tadi juga yang saya udah bilang, kalau misalkan misalnya merasa dirinya nggak good looking gitu ya. Menurut saya kalau sudah merasa itu udah satu step udah ke depan tuh. Dia paling nggak tahu apa yang kurang di dirinya. Kalau itu misalkan dia sudah berdamai, sudah santai gitu, teman-temannya juga nggak apa-apa juga dengan dirinya kayak gitu, tetap punya teman banyak. Menurut saya mah nggak ada salahnya itu malah dijadikan konten dalam tanda petik ya. Itu malah dibahas gitu, diiyakan. Kalau di komedi tuh kalau ada apa-apa tuh diaminin aja gitu, diiyain gitu. Karena jadinya
kalau si orang ini udah nggak apa-apa, si yang kreatornya, si penonton pun juga nggak akan jadi gimana-gimana gitu. Orang kreatornya aja biasa aja, penontonnya juga pasti akan santai gitu. Jadi nggak perlu terlalu mikirin atau terlalu insecure. Tapi misalkan kalau insecure banget gitu ya, kan bisa bikin konten misalnya kalau review yang kelihatan tangannya doang, ya nggak? Kalau apa nggak perlu kelihatan muka gitu, bikin konten kan nggak perlu kelihatan muka. Jadi banyak cara lah. Gimana tergantung orangnya nih udah apa ya, bisa nerima segitunya sama dirinya sendiri atau belum gitu. Banyak bisa diakalin kok, jangan malah itu jadi nggak bikin gitu, jadi nggak bikin konten. Iya benar, kalau aku sih justru kelemahan kita itu dijadikan kelebihan. Misalkan nih saya aja rambutnya bisa dibilang kribo gitu kan. Nah, ini bisa menjadi konten juga gitu kan. Ya udah, kalian membranding kalian sebagai misalkan personalisasi rambut kribo gitu. Berarti nanti rambutnya bisa lebih mugarin lagi atau apa. Jadi itu menjadi sebuah karakter lah, bisa dibilang kayak gitu ya Mas. Kelemahan itu bisa dijadikan karakter kayak gitu sih. Malah jadi khas. Jadi memang kalau punya rambut tuh jadi kelebihan ya Kak, jangan malah insecure. Siapa tahu kan yang punya rambut bagus itu jadi trending, banyak banget teman-teman, jangan sampai bikin jangan konten aja ya Kak. Nah, oke Kak Putri, Kak Salva maksudnya, dan Kak Raffi. Can ada pertanyaan terakhir nih dari Muhammad Ali Fauzan Aulindar, jurusan Geofisika UNPAD. Pertanyaannya, bagaimana kita mendalami proses riset dalam sebuah komedi agar meminimalisir bahwa komedi tersebut ternyata tidak menjadi hal yang eksklusif gitu. Oh, oke. Kembali lagi nyari bahannya sih, kalau menurut saya risetnya nggak usah jauh-jauh, yang sehari-hari aja gitu, yang lingkungan rumah segala macam. Jadi orang pun ngelihatnya ini orang nih bukan orang yang jauh jaraknya sama penonton gitu, relate juga gitu. Mungkin dia ngeliat sama di dekat rumah saya juga ada hal kayak gitu tuh, dekat rumah saya tongkrongannya anak-anaknya juga kayak gitu tuh. Jadi penonton tuh sama si kreator nggak merasa jauh gitu jaraknya, nggak merasa jauh. Jadi nonton pun masih relate. Kayak saya nonton konten-konten orang-orang kaya tuh yang mamer di rumahnya ada Lamborghini, saya nggak relate, nggak punya di rumah saya. Jadi ngeliat itu, oh Lamborghini bisa gitu ya, jadi ya udah aja. Cuman kalau ngeliat yang mirip gitu, yang deket, malah jadi lebih lebih kayak ada koneksinya gitu, padahal nggak kenal siapa. Jadi nggak merasa, mungkin yang dimaksud tadi ya, nggak ngerasa eksklusif komedinya, karena halnya bisa dibilang remeh gitu, tapi semua orang ngerasain. Jadi semua orang bisa ikut ketawa gitu, nggak merasa itu jauh dari dirinya. Oke, keren. Mungkin kalau dari Kak Sadrina mau menambahkan atau bagaimana nih Kak? Aku nggak ngerti komedi, jadi serahkan ke ahlinya saja. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Kak Sadrina, Kak Gilbas, dan juga buat pertanyaan yang luar biasa ini. Nggak cuma menambah yang untuk yang bertanya tadi ya, tapi juga untuk kita gitu kan, untuk yang teman-teman semuanya gitu kan, ini luar biasa banget. Dan tadi akhirnya pertanyaan terakhir tadi, kemudian jawaban juga dari Kak Gilbas, jawaban dari Kak Sadrina juga gitu ya, akhirnya sudah menyampaikan kita, sudah mengantarkan kita pada sesi bener banget, berasa ya, ternyata kita udah bisa saling sharing ya. Banyak banget ya tadi, mulai dari Kak Sadrina yang cara bikin konten gitu, kalau bisa agak sedikit bikin clickbait, tapi jangan bohongin juga ya. Jangan sampai bikin 5 fakta Universitas Pajajaran, nomor 3 bikin kijang-kijang gitu kan. Ini kan berlebihan, susah juga ya, gimana gitu kan. Dan dia tadi udah banyak banget ilmu yang di-share, dan sekali lagi semoga bisa bermanfaat ya Kak. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Terima kasih Kak Sadrina dan Kak Gilbas. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri rangkaian Kelas Santai Kompas TV, kita ada beberapa informasi yang ingin disampaikan. Yang pertama, besok pada hari Rabu 24 Maret, teman-teman, ada taping program VIP Spesial Kompas Kampus TV. Nah, bagi teman-teman semua nanti yang sudah mendaftar, akan langsung dikirimkan linknya melewati email kalian masing-masing. Jadi kalian bisa
langsung join aja ya, langsung ke mana dan langsung bisa bergabung sesuai waktu yang sudah ditentukan. Namanya untuk Unpad sekitar jam 11.00 sampai jam 12.30. Untuk ITB dari jam 13.00 sampai 14.30. Oke, makasih Kak Salva infonya, dan Chan juga bawa satu info nih teman-teman. Informasi yang kedua, untuk pendaftaran dan submission kompetisi Anchorhan, fotografi dan desain iklan kreatif diperpanjang sampai tanggal 31 Maret ya teman-teman. Jadi masih banyak banget waktu untuk kalian atau teman-teman kalian mungkin yang mau ikutan kompetisinya. Dan juga kompetisi-kompetisi tersebut akan diumumkan pada program VIP Special Kampus Kompas TV hari Sabtu tanggal 3 April 2021. Oke, dan mungkin untuk teman-teman yang ingin tahu informasi-informasi lebih lanjut lagi ya, jangan lupa tentunya untuk pantengin terus nih, mulai dari websitenya nih, ada di kampus.kompas.tv nih. Bisa juga dicek untuk informasi-informasi lainnya tentunya di berbagai media sosial yang dimiliki oleh Kompas TV ya. Oke nih teman-teman semua, dengan informasi tersebut maka berakhir juga kelas online santai kita pada hari ini. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak ke Kak Sadrina dan Kak Gilbas ya. Materinya sangat bermanfaat banget, tambah wawasan aku dan juga teman-teman. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang udah bergabung ya, yang udah menyempatkan waktunya untuk nontonin acara rangkaian hari ini. Karena pasti sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, mohon maaf bila dari saya dan Kaca dan juga Kak Raffi ada salah kata. Saya Salva Putri pamit undur diri. Saya Raffi Darajat pamit undur diri juga. Saya Chan ikut sama Kak Raffi dan Salva untuk pamit undur diri. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye teman-teman. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV, mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv.